Bagi banyak orang, Johan Cruyff dewa di dunia sepak bola. Karirnya saat bermain begitu luar biasa. Saat menjadi pelatih, Cruyff memberikan pengaruh besar pada dunia sepak bola lewat ide sepak bolanya yang dikenal dengan total football. Namun, Cruyff di mata Louis van Gaal adalah sosok yang berbeda. Ex-pelatih Manchester United itu justru memandang Johan Cruyff musuh. Kedua pelatih legendaris Belanda ini pernah berseteru. Perseteruan keduanya sampai-sampai mengubah paradigma sepak bola dunia, terutama soal taktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ini adalah kisah pelatih dari Belanda yang pernah melatih timnas Indonesia. Coba kita saksikan bersama ya. Patrick Kluivert resmi ditunjuk PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru pada 12 Januari 2025. Misinya jelas, yakni terbentang pada sisa 4 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 agar membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Patrick Kluivert bukanlah orang Belanda pertama yang melatih timnas Indonesia. Dalam sejarahnya, timnas Indonesia punya cerita panjang ketika dilatih juru taktik asal negeri kincir angin tersebut. Tercatat, Patrick Kluivert menjadi orang Belanda ke-8 yang pernah menempati kursi panas pelatih timnas Indonesia. Sebelum Patrick Kluivert melatih, inilah 7 pelatih asal Belanda yang pernah menukangi skuad Garuda. Yang pertama, Johannes Mastenbroek. Johannes Mastenbroek merupakan pelatih asal Belanda pertama yang melatih timnas Indonesia, atau ketika itu masih bernama Hindia Belanda. Ya, kala itu Johannes Mastenbroek merupakan pelatih yang mengasuh Ahmad Nawir CS. Pada masa itu, walaupun Hindia Belanda adalah daerah koloni Belanda dalam pemerintahannya di bawah kendali kerajaan Belanda, namun untuk sepak bola, pemerintah kolonial Belanda memberikan kebebasan kepada Hindia Belanda untuk menjadi anggota FIFA. Sehingga dalam keanggotaan FIFA, Belanda dan Hindia Belanda adalah 2 anggota yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ketika gelaran Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Prancis, Hindia Belanda sebagai anggota FIFA diundang menjadi peserta Piala Dunia. Karena Jepang mengundurkan diri ketika itu diakibatkan keikutsertaan mereka karena perang. Beberapa catatan menulis bahwa PSSI yang sudah ada ketika itu juga berniat mengirimkan timnas ke Piala Dunia 1938 dengan nama Indonesia. PSSI dengan nama Indonesia sudah mengikuti kualifikasi Piala Dunia kala itu, meski harus kalah saing dari Jepang. Nah, ketika Jepang mengundurkan diri dari Piala Dunia, maka terjadi perdebatan antara PSSI dengan Netherlands Indisch Football Unie atau NIFU yang diketuai oleh Johannes Mastenbroek. Siapa yang berhak mewakili Hindia Belanda ke Piala Dunia FIFA menggantikan Jepang. Namun diam-diam, NIFU memberangkatkan timnas yang dilatih oleh Johannes Mastenbroek melalui pelabuhan Tanjung Priuk dengan menggunakan kapal MS Johan van Oldenbarnevelt pada tanggal 18 Maret 1938. Ada juga sebagian laporan yang mengatakan pada tanggal 18 April 1938. Sehingga Hindia Belanda diwakili oleh anak asuh Johannes Mastenbroek dari NIFU, bukan PSSI. Sebagai ketua Netherlands Indisch Football Unie atau Asosiasi Sepak Bola Hindia Belanda, Johannes Mastenbroek langsung menjadi pelatih timnas Belanda pada Piala Dunia tersebut. Johannes Mastenbroek melatih timnas Hindia Belanda sejak tahun 1934. Selesai gelaran Piala Dunia FIFA tahun 1938, Johannes Mastenbroek meletakkan jabatannya sebagai pelatih Hindia Belanda. Meski hanya memainkan 1 laga dengan menelan kekalahan 0-6 dari Hungaria di putaran pertama di Stadion Velodrome di kota Reims, Prancis 5 Juni 1938, pertandingan ini menarik perhatian banyak penonton yang hadir ke stadion sebanyak 9.000 penonton. Mastenbroek tercatat sebagai pelatih dari negara Asia pertama yang ikut Piala Dunia FIFA. Sebagai pelatih timnas Hindia Belanda, Johannes Mastenbroek juga menjabat sebagai wakil presiden Komite Olimpiade Hindia Belanda.
Selama 4 tahun dari 1934 hingga 1938 menjadi pelatih timnas Hindia Belanda. Ia berhasil membawa timnya menjadi runner-up Far Eastern Games tahun 1934. Lalu, kualifikasi dan Piala Dunia FIFA 1938 merupakan pencapaian yang ditorehkan oleh Johannes Mastenbroek. Kedua, Will Culver. Timnas Indonesia pernah dilatih oleh Will Culver, seorang pelatih asal Belanda yang dikenal dengan julukan Albert Einstein-nya sepak bola. Culver menjadikan Indonesia sebagai salah satu objek eksperimennya dalam dunia sepak bola. Usai sukses membawa Feyenoord Rotterdam meraih juara Piala UEFA pada 1974, ia menghadapi tantangan yang berbeda ketika melatih sepak bola Indonesia pada tahun 1975. Pada saat itu, PSSI yang dipimpin oleh Ketua Umum Bardosono menunjuknya untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi Olimpiade Montreal di Kanada pada tahun 1976. Setahun setelah itu, Will Culver sempat kembali ke Belanda untuk melatih Go Ahead Eagles, namun kembali lagi ke Indonesia buat melatih timnas Indonesia dalam SEA Games 1979. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia menunjukkan performa yang mengesankan. Dimulai dengan proses seleksi yang sangat ketat, setelah terpilih, para pemain dilatih dengan intensitas yang tinggi. Salah satu highlight dari Will Culver bersama timnas Indonesia adalah pengembangan metode Pyramid of Player Development. Metode ini berfokus pada penguasaan bola individu, kecepatan, dan permainan dalam kelompok kecil, serta memberikan perhatian khusus pada setiap individu. Program latihan utamanya adalah penguatan fisik dan penggunaan bola dalam setiap sesi latihan. Saat pertama kali melatih timnas Indonesia, Will Culver memperjuangkan kesejahteraan para pemain di hadapan pengurus PSSI dengan prinsip bahwa ia tidak ingin mendapatkan penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan pemainnya. Prinsip tersebut sempat menuai kritik dari PSSI dikarenakan dianggap mengutamakan uang di atas nasionalisme. Namun para pemain justru lebih mengutamakan semangat tim. Bagi mereka, mengenakan seragam Garuda merupakan kebanggaan dan tanggung jawab yang besar. Selain itu, Will Culver juga berbagi ilmunya dengan pelatih-pelatih lokal yang berpotensi seperti Sinyo Alindu, Harry Chong, dan Betsi Metulapelwa. Selama berada di Indonesia, ia sering mengadakan diskusi dengan pelatih lokal untuk mencetak lebih banyak pelatih, sehingga Indonesia dapat memaksimalkan potensi para pemainnya. Meskipun menghadapi kendala bahasa saat melatih, Culver beruntung karena banyak pemain Indonesia yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Belanda, seperti Roni Patinasari dan Ruti Kelces. Oleh karena itu, penting bagi para pemain untuk aktif mengembangkan kemampuan yang mendukung proses latihan mereka. Dalam sejarahnya, Will Culver mencatatkan pencapaian tertinggi dengan mengantar timnas Indonesia lolos hingga final playoff Olimpiade 1976 sebelum ditaklukkan oleh Korea Utara, dan juga medali perak SEA Games 1979. Ketiga, Frans van Balkom. Setelah Culver, orang Belanda ketiga yang melatih timnas Indonesia ialah Frans van Balkom. Sosok satu ini mulai melatih timnas Indonesia pada dekade 80-an. Sebelum melatih timnas Indonesia, Van Balkom malah melintang melatih tim-tim dari Asia seperti Yomiuri FC atau sekarang bernama Tokyo Verdy, klub asal Jepang, lalu timnas Hong Kong, dan Shahbaz Tehran, klub asal Iran. Ia ditunjuk PSSI buat membawa Indonesia bersaing demi meraih tiket kelolosan ke Olimpiade 1980. Balkom segera membentuk skuad timnas Indonesia untuk mengikuti pra-Olimpiade 1980. Namun kiprahnya melatih timnas Indonesia hanya berjalan singkat, yakni setahun. Meski ia bisa membawa tim merah putih ke fase grup kualifikasi Olimpiade 1980. Menariknya, pemecatan Van Balkom sempat diwarnai isu tak sedap. Mengutip dari laporan koran Tempo terbitan 21 Juni 1980, Van Balkom dipecat lantaran ia dituding membentak petinggi PSSI. "Saya disebut telah bersikap kasar kepada Sekretaris Umum PSSI," kata Van Balkom ketika itu. Setelah dipecat sebagai pelatih timnas, Van Balkom kala itu ditunjuk menjadi pelatih klub Galatama Pardubice. Keempat, Hank Williams. Hank Williams adalah salah satu sosok yang berjasa besar buat perkembangan sepak bola tanah air. Prestasinya gemilang, baik di level klub,
ketika menangani Bandung Raya maupun saat dipercaya menangani timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini menjadi pelatih asing pertama di era Liga Indonesia yang berhasil mempersembahkan juara buat klub yang dilatihnya. Kala itu, Henk Willems membawa Bandung Raya menjadi juara di Liga Indonesia, tepatnya musim 1995-1996. Berkat performa menawan Henk Willems bersama Bandung Raya, termasuk runner-up semusim setelah juara, jabatan pelatih timnas Indonesia pun diembannya. Henk Willems melatih timnas Indonesia yang tampil di SEA Games 1997 di Jakarta dengan raihan prestasi medali perak serta pertandingan pra Piala Dunia 1998, menggantikan Dan Nurwindo yang dicopot dari jabatannya. Di ajang terakhir, Indonesia hanya meraih perak setelah pada final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Fahri Husaini dan kawan-kawan kalah adu penalti 2-4 dari Thailand. Sebelumnya, sampai babak tambahan waktu berakhir, Indonesia dan Thailand bermain imbang 1-1. Raihan perak ini terasa menyesakkan, karena sebelum sampai ke final, timnas Indonesia mampu mengalahkan semua lawan yang dihadapinya secara meyakinkan. Dari 5 partai, Indonesia melesakkan 15 gol ke gawang lawan dan hanya kemasukan 5 kali. Setelahnya, Henk Willems tak lama menangani timnas Indonesia. Dia tercatat bersama timnas pada 2 ajang, yakni kualifikasi Piala Dunia 1998 dan SEA Games 1997. Hanya setahun jadi pelatih timnas Indonesia pada 1997 hingga 1998, pelatih kelahiran 21 Januari 1939 itu kembali ke level klub dan bergabung bersama PSM Makassar. 5. Foppe de Haan. Salah satu pelatih asal Belanda yang tidak berhasil meraih kesuksesan bersama timnas Indonesia adalah Foppe de Haan. Foppe de Haan bukanlah pelatih biasa. Ia telah melahirkan banyak bintang sepak bola dunia seperti Marco van Basten, Klaas-Jan Huntelaar, dan Ryan Babel. Ia pernah menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U23 saat Asian Games 2006 yang berlangsung di Qatar. Pelatih yang sukses membawa Belanda meraih gelar juara Piala Eropa U21 pada tahun 2006 dan 2007 itu diharapkan dapat mengangkat performa tim Garuda Muda. Namun, hasil yang didapatkan sangat jauh dari harapan yang diinginkan. Setelah menghabiskan 19 tahun melatih SC Heerenveen di tahun 1985 hingga 2004, De Haan diberi waktu 4 bulan untuk mempersiapkan timnas U23 melalui program pelatihan di Belanda dengan bantuan pelatih lokal Bambang Nurdiansyah. Sayangnya, performa di lapangan tidak sesuai dengan harapan. Timnas U23 mengalami kekalahan telak 0-6 dari Irak, kalah 1-4 dari Suriah, dan hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Singapura. Akibat hasil buruk ini, Ketua Umum PSSI kala itu, Nurdin Halid, memutuskan untuk memberhentikan De Haan dari jabatannya. Foppe de Haan pernah mengungkapkan bahwa melatih timnas Indonesia, bahkan di level U23, merupakan tantangan yang sangat berat. Beberapa highlight yang disampaikan olehnya menunjukkan bahwa pemain Indonesia sudah mengalami salah urus sejak usia dini dan tidak mendapatkan pelatihan yang memadai. De Haan menyatakan bahwa seharusnya di level U23, ia bisa fokus melatih pemain untuk memahami strategi sepak bola. Tapi kenyataannya, ia masih harus mengajarkan teknik-teknik dasar. Selain itu, ia juga menyoroti pola kerja yang tidak ideal di timnas Indonesia, termasuk adanya intervensi dalam pemilihan pemain. Di sana ada kalangan yang mempertaruhkan harga diri di timnas. Meski timnya kalah, mereka tidak mau tahu. Yang penting hasilnya harus bagus, ujar De Haan kepada radio Nederland Worldwide. Saat timnya gagal, yang lebih mudah disalahkan adalah pelatih, supaya dia sendiri terhindar. Saya tidak bisa memanggil pemain yang saya inginkan. Kemungkinan ada pengaruh kolusi atau nepotisme. Sebab belakangan kami dengar ada pemain-pemain yang lebih bagus yang tidak terpanggil, tambah Foppe de Haan. Keenam, Wim Risbergen. Pelatih asal Belanda selanjutnya yang pernah menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia adalah Wim Risbergen. Ia mengambil alih posisi tersebut setelah sebelumnya menjabat sebagai pelatih PSM Makassar. Sejak Juli 2011, Wim Risbergen ditunjuk untuk menggantikan Alfred Riedel dalam memimpin timnas Indonesia. Rekam jejaknya sebagai pelatih cukup baik. Sebagai pemain, Wim Risbergen menjadi bagian penting dalam timnas Belanda pada Piala Dunia 1974 dan 1978.
Ia juga berkontribusi dalam kesuksesan Feyenoord meraih gelar Liga Belanda 1973-1974 dan Piala UEFA di musim yang sama. Dalam karir kepelatihannya, Wim Risbergen telah menangani beberapa klub di Liga Belanda termasuk FC Volendam, NEC Breda, dan Groningen. Selain itu, Wim juga pernah merasakan pengalaman di Piala Dunia sebagai asisten Leo Beenhakker di timnas Trinidad dan Tobago pada tahun 2006. Setelah turnamen tersebut, ia dipercaya untuk menjabat sebagai pelatih kepala timnas Trinidad dan Tobago. PSSI memiliki harapan besar bahwa Wim bisa mengangkat prestasi timnas Indonesia dibandingkan Alfred Riedel ketika itu yang mampu membawa timnas Indonesia menjadi runner-up di Piala AFF 2010. Namun, selama 6 bulan masa jabatannya, Wim Risbergen tak mampu menghadirkan prestasi yang diharapkan. Ia gagal membawa timnya lolos ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2014. Dalam total 11 pertandingan resmi internasional yang dipimpin olehnya, Indonesia hanya mampu mencatatkan 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Selama masa kepelatihannya, Wim Risbergen sering menjadi sorotan publik. Ia dikenal jarang memberikan instruksi kepada pemain, dan lebih banyak terlihat mencatat kejadian di lapangan. Hubungannya dengan beberapa pemain timnas Indonesia pun tidak berjalan harmonis. Terungkap banyak pemain timnas yang tidak senang dengan metode kepelatihan Wim yang sering membentak dan menghardik para pemain, yang membuat opini negatif semakin bertambah dari publik, terutama karena timnas Indonesia tidak menunjukkan performa yang memuaskan. Akibat dari hasil yang kurang memuaskan tersebut, Wim Risbergen akhirnya diberhentikan dari jabatannya oleh PSSI pada Januari 2012. Peter Huistra. Mantan pelatih Borneo FC, Peter Huistra memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam dunia sepak bola Indonesia. Huistra pernah menjabat sebagai pelatih interim timnas Indonesia selama 1 bulan. Pada tanggal 7 Mei 2015, PSSI resmi mengangkat Peter Huistra sebagai pelatih interim untuk timnas Indonesia senior. Tugas Huistra saat itu adalah memimpin tim dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia Grup F, yaitu melawan Taiwan pada 11 Juni 2015 dan melawan Irak pada 16 Juni 2015. PSSI memiliki alasan tertentu mengapa status interim disematkan kepada Peter Huistra. Pada waktu itu, situasi dianggap tidak mendukung bagi timnas Indonesia untuk memiliki pelatih tetap. Namun, sebulan setelah penunjukan Huistra, PSSI menerima sanksi dari FIFA dikarenakan dianggap mengalami intervensi yang kuat dari pemerintah. Maka dari itu, Huistra tidak pernah memimpin timnas Indonesia di pertandingan internasional 1 kali pun.